wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustus Danu Ramadan dari kelas manajemen Logat B dengan nomor NIM 34022210059. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinan. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer bisnis pada pertemuan ke-14. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Microsoft Excel. Di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel dari X1 dan X2, dan yang ini untuk X1 dan yang bawahnya yaitu untuk X2. Nah, di sini saya akan menghitung korelasi terlebih dahulu, dan yang kedua saya akan menghitung regression. Nah, untuk menghitung correlation, untuk yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke menu data, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih customize quick access toolbar, lalu pilih menu add-ins. Setelah kalian masuk ke menu Excel option, nah di sini terdapat beberapa pilihan atau menu-menu dari inactive application add-in dan active application add-ins. Di sini kita cukup memilih yang analisis toolpack, klik lalu kita klik go. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk add-ins available ini kita pilih dua, yang analisis toolpack dan analisis toolpack VBA, dan untuk yang ketiga dan keempatnya tidak perlu, lalu kita klik OK. Nah, kita masuk lagi ke menu data. Nah, di sini sudah terdapat data analis yang sebelumnya sebelum kita mengcustomize atau sebelum kita mengeditnya, data analis ini tidak terdapat di menu data. Nah, untuk menampilkan jawaban correlation, kita klik data analis ini, lalu pilih menu di analisis toolnya yaitu correlation, lalu klik OK. Nah, untuk input range-nya kita blok dari pramuniaga sampai jumlah pembeli, klik ke bawah, lalu klik enter. Lalu untuk label inverse row-nya kita checklist, dan untuk output option-nya kita pilih yang output range. Nah, untuk output range ini dimana kita akan menampilkan jawaban dari correlation. Contoh di sini saya akan menampilkan jawaban dari correlation di sebelah sini. Lalu kita enter, lalu kita OK. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, maka ini adalah jawaban dari correlation. Dan untuk yang kedua, kita akan menampilkan jawaban dari regression. Dan untuk regression, kita masuk ke data analis sama seperti correlation. Lalu di analisis tool kita pilih regression, lalu klik OK. Nah, untuk input year range kalian cukup blok yang jumlah pembeli ini sampai ke bawah, lalu enter. Dan untuk yang input X range-nya yaitu sini yang X1, tabel X1 sampai sini 45, lalu enter. Nah, untuk regression sendiri, untuk labelnya kita checklist, dan seperti biasa untuk output optionnya kita pilih yang output range. Nah, di sini saya akan menampilkan jawaban dari regression di sini. Kita OK. Nah, maka akan muncul jawaban dari regression tab X1. Nah, untuk biar lebih rapi kita rapikan terlebih dahulu ya, dengan cara membloknya.
lalu kita kasih all border. Nah, dan untuk yang ini sama, kita rapi terlebih dahulu, belum kita kasih all border. Kita rapi terlebih dahulu. Nah, mungkin itu untuk jawaban dari korelasi dan regresi. Dan yang langkah yang kedua, kita akan mengisi tabel dari X2. Sini sebenarnya saya sudah membuatnya. Dan untuk langkah yang pertama sama seperti tabel dari X1. Kita masuk ke menu data terlebih dahulu. Lalu kita pilih data analis, lalu kita pilih di analisis toolnya yaitu correlation, klik OK. Nah, di sini untuk input range-nya kita pilih yang ini, karena di sini kita akan mengisi korelasi dari tabel X2. Klik enter. Nah, untuk label inverse-nya sudah benar di checklist, dan untuk output range-nya kita di sini ya, enter, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul jawaban dari korelasi X2, tabel X2. Nah, seperti biasa, terlebih dahulu kasih all border. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kita akan menampilkan jawaban dari regresi. Kita masuk ke menu data, analis, lalu kita pilih di analisis toolnya yang regression, klik OK. Nah, karena di sini kita sedang mengisi tabel yang X2, maka untuk input di range-nya yaitu pilih yang ini, blok ke bawah, lalu enter. Dan untuk input X range-nya yaitu yang tabel di X2 yang ini. Klik. Yang sudah benar di checklist untuk output range-nya, kita akan mengisi di sini ya, lalu enter, lalu klik OK. Kita kasih yang border dulu biar rapi. Nah, mungkin itu bagaimana cara pengisian regresi dan correlation. Nah, sudah kita merapihkan dan memberi border di kolom untuk regression. Yang selanjutnya kita akan mengisi di korelasi dan regresi ganda. Ini yaitu terdapat pramudiaga X1 dan jumlah pengunjung X2 dan jumlah pembeli sebagai. Nah, untuk pengisiannya sama seperti yang sebelumnya, itu dengan cara correlation dan regresi. Untuk yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke data analis, lalu kita pilih correlation di analisis toolnya, correlation, oke. Maaf, kita analis, correlation, oke. Kita pilih atas.
Nah, untuk tabelnya dari sini sampai sini kita blok. Sini lalu kita enter. Lalu untuk labelsnya, range source-nya udah benar, dan untuk output range-nya saya akan menyimpannya di sini, dan lalu kita klik OK. Nah, kita terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu regression, sama seperti correlation, kita masuk ke menu data analis, lalu kita di analysis toolnya pilih menu regression, lalu klik OK. Dan untuk input range-nya yaitu kita pilih yang ini, yang jumlah pembeli. Nah, dan untuk input X range-nya yaitu yang X1 dan X2. Lalu enter. Dan untuk labelsnya sudah checklist, sudah benar. Untuk output range-nya di sini saya akan menyimpannya di sini. Enter. Oke. Sebelumnya kita kasih terlebih dahulu al border ya, biar rapi. Terlebih dahulu. Nah, ini kita rapikan. Nah, mungkin sekian dari saya bagaimana cara mengisi tabel dan menghitung korelasi regresi di Microsoft Excel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.